Sekarang kita masuk ke pokok bahasan ya. Jadi kenapa muncul, kenapa dipersyaratkan diperlukan CSMS? Karena banyak di industri apapun itu ya, kita berbicara general, sekarang sudah melibatkan banyak pihak ketiga ya, atau kita sebut itu kontraktor. Entah apapun dia bentuknya, vendor kah, supplier kah, atau kontraktor sendiri ya. Karena kontraktor biasanya stigmanya itu yang operation maintenance atau EPCI, EPCM, EPCIC, ya itu istilahnya saja, tapi memporsikan orang pihak ketiga yang bekerja untuk kita itu dikatakan kontraktor. Begitu juga tertuang atau terdefinisikan di dalam ISO 45001. Nah, kontraktor itu sendiri merupakan unsur penting dalam perusahaan sebagai mitra yang membantu kegiatan operasi perusahaan. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa katakanlah kalau industri yang sudah notabene dikategorikan industri risiko tinggi itu pasti sudah memiliki pengelolaan kontraktor yang jelas ya, atau yang tertuang di dalam aturan-aturan lokal maupun internasional. Tapi di satu sisi, misalkan kawan-kawan yang di manufacture atau industri selain seperti migas, tambang, konstruksi, nah itu juga melibatkan vendor-vendor yang mana bisa kita kategorikan sebagai kontraktor. Nah, kontraktor ini juga rawan terhadap kecelakaan, ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang notabene kita tidak bisa kerjakan, tapi diharuskan bekerja, yang mana dalam proses hiradesi itu tercapture bahwa pekerjaan itu harus dilakukan. Ya, fungsi kita nantinya sebagai project owner ataupun di satu sisi kita sebagai kontraktor harus mengawasi pekerjaan yang memang sudah dituangkan dalam TOR-nya ya, Term of Reference atau rencana kerja dan syarat-syarat terkait dengan apapun itu pekerjaannya. Ya, lebih-lebih nanti kita belajar bagaimana CSMS itu difokuskan pada pekerjaan yang beresiko tinggi dan menengah ya. Kalau resiko rendah resiko rendah kalau mau dipakai atau mau diterapkan CSMS boleh boleh saja silahkan. Tapi sepengalaman sejauh ini saya katakan jadi jadi tidak bermanfaat atau tidak tidak pada tempatnya ya. Ibarat kata harusnya pekerjaan dipermudah, ini jadi dipersulit karena dalam CSMS nanti ada tahapan-tahapan ketika kita melakukan eksekusi ya. Kemudian kelalaian yang dilakukan kontraktor dapat menimbulkan bahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian serta mempengaruhi kinerja K3LL perusahaan ya. Jadi perlu saya jelaskan lebih dahulu, kemarin ada dari kawan kita menanyakan apa sih bedanya CSM sama CSMS. Pada dasarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya istilah-istilah saja. Nah, tapi di dalam CSMS sudah mengcover terkait dengan pengelolaan keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan yang memang disumbangkan oleh kontraktor ya. Dalam hal ini kita ekspektasi kita sebagai project owner ataupun kita sebagai kontraktor bisa sejalan seirama ya, pastinya dalam suatu project plan itu kan ada selain teknikalnya ada juga HSE plan-nya. Nah, itu yang harus kita penuhi selama proyek itu berlangsung. Ya. Kemudian kegiatan kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin K3LL dalam setiap kegiatan kerja kontraktor. Ya, pastinya ya. Jadi tujuan dari CSMS itu hampir sama dengan sistem manajemen keselamatan. Ya, nanti mungkin teman-teman berpikiran apa sih bedanya SMK3 dengan CSMS? Secara substansi sama, yang membedakan elemen. Ya, kalau kita berbicara sistem manajemen keselamatan, kita lebih fokus kepada sistem manajemen secara korporat. Kita sampai kegiatan kontraktor harus dikelola dengan baik untuk menjamin K3L dalam setiap kegiatan kerja kontraktor. Inilah yang tertuang dalam OTP ya, objektif, target, dan program, khususnya untuk project. Nah, tadi relevansinya SMK3 dan CSMS. Nah,
Kalau SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan, baik itu mengacu pada PP 50, baik mengacu pada ISO secara umum, itu berbicara terkait dengan corporate. Tapi ketika kita berbicara terkait project, itu pastinya mengelola kontraktor itu nanti kita pakai dengan tahap atau melalui proses-proses dari apa yang dipersyaratkan di dalam CSMS. Ya, ini nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, dari tujuannya CSMS yaitu memastikan kegiatan operasi yang aman. Tujuan CSMS adalah memastikan kegiatan operasi yang aman. Ya, ketika kita berbicara operasional, kita berbicara terkait dengan skup luas, ya, baik operasional yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan kita sehari-hari, begitu juga kegiatan operasi yang menyangkut pada proyek itu sendiri. Karena banyak penerapannya CSMS ini dilakukan di lokasi yang sama, atau katakanlah kita sedang melakukan ekspansi atau pembangunan pabrik, ya, plant gitu di area operasi kita. Berbeda halnya misalkan kita punya project di beberapa tempat side project. Nah, karena itu di dalam pengawasan kita, pengelolaan kita, jadi kita harus memastikan kegiatan operasi itu berjalan dengan aman, ya. Terlebih lagi nanti tantangannya bagaimana kalau misalkan kita punya side project di beberapa tempat, ya. Itu harus juga bagaimana mengkolerasikan antara kita sebagai HSE di pusat, ya, nanti dengan officer di lapangan harus bersinergi, ya, entah mekanismenya seperti apa. Paling tidak itu gambarannya bahwa operasional yang dimaksud di dalam CSMS bukan operasional yang sebatas pada project, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas dan citra positif. Nah, kalau kita mengembangkan atau memenuhi syarat-syarat dari persyaratan K3, itu pastinya kita akan meningkatkan produktivitas dan citra positif dari perusahaan itu. Tentunya yang berkaitan dengan aspek keselamatan kesehatan kerja dan lindung lingkungan. Oke. Kemudian meningkatkan kemampuan kontraktor lokal dalam menghadapi persaingan global. Nah, ini kenapa salah satu yang menjadi salah satu tujuan CSMS. Nah, di dalam konsep CSMS nanti kita belajar bagaimana ada tahapan pelaksanaan, yaitu ketika final report. Nah, ini bisa membantu kontraktor-kontraktor lokal yang notabene katakanlah belum mempunyai sistem secara komprehensif, tapi ketika dia engage dengan kita, kita memiliki rasa tanggung jawab mengembangkan kemampuannya. Katakanlah ketika pernah bekerja dengan kita, resikonya resiko menengah. Someday ya mungkin butuh waktu berapa tahun ke depan dia akan engage dengan kita dengan resiko tinggi. Nah, dari proses pernah bekerja sama dengan kita. Nah, kita mencoba memberikan edukasi-edukasi. Nah, itu nanti harapannya dia mampu berkompetisi secara lokal dulu, ya. Karena apalagi kalau misalkan CSMS yang penerapan untuk migas, ya, itu salah satunya concern yang paling yang paling mencolok adalah terkait dengan lokal konten. Bagaimana lokal konten ini salah satu tujuannya eh, mengencourage terkait dengan kandungan-kandungan atau source-source yang ada di lokal, baik itu terkait dengan produknya, baik terkait dengan orangnya. Ya, kalau orang produknya berarti sesuatu barang yang dihasilkan di Indonesia bisa dipakai, diserap oleh industri dalam negeri, ya. Kalau kontraktornya berarti terkait resource-nya berarti kontraktor yang memang ada di lokal, ya. Jadi kita nggak perlu mengimpor katakanlah kontraktor-kontraktor asing untuk bekerja, ya, walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu pastinya kita tidak bisa mengabaikan atau meng-hire dari kontraktor-kontraktor ekspatriat, ya. Kemudian tujuan CSMS yang lainnya adalah menghilangkan, ya, dampak negatif terhadap aspek K3LL untuk mencegah kerugian perusahaan. Ya, pada dasarnya safety itu atau pengelolaan keselamatan kesehatan kerja itu ada 4, ya. Bagaimana kita memprotek terkait dengan people-nya, bagaimana kita memprotek terkait dengan environment,
bagaimana usaha kita memprotek aset, dan yang terakhir adalah reputation ya. Jadi konsep ini yang disebut dengan PEAR ya, PEAR. Nah, PEAR ini kalau di industri apa namanya dengan resiko tinggi ya, ini kadang bisa terekskalasi apa yang dinamakan katastrofik. Ya, mungkin kalau saya boleh contohkan, kalau teman-teman yang ada apa di sini bergerak di bidang migas, pernah tahu kejadian tahun 2010 di Deepwater Horizon, ya waktu itu mungkin kalau pernah nonton filmnya, ya itu berdasarkan kisah nyata, ya bagaimana kejadian itu mempengaruhi empat hal ini. People-nya banyak fatality yang terjadi, environnya spill di mana-mana, asetnya, bangunan platform di tengah laut atau rig-nya apa namanya rusak. Kemudian R, reputation. Tahun 2010 BP Global sempat goyang ya akibat kasus ini. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita menerapkan CSMS. Dasar itulah yang kita pakai ketika kita melakukan pekerjaan yang khususnya melibatkan kontraktor. Ya. Kemudian meningkatkan kepedulian dan kesadaran kontraktor dalam pengelolaan aspek K3LL sehingga insiden-insiden yang disebabkan kontraktor dapat dicegah. Ya. Salah satu tujuan dari safety keselamatan kerja adalah mencegah, ya jangan sampai kita kejadian sudah apa namanya sudah berlangsung, ya sudah mengakibatkan kerugian baru kita berusaha untuk melakukan, ya boleh saja seperti itu, tapi itu ibarat kata itu apa ya, kita teledor, ya, teledor dalam artian belum ada upaya-upaya melakukan pencegahan sehingga kerugian itu terjadi, ya apalagi kerugian menyebabkan people dan enviro, ya itu yang kita harapkan. Oke, itu beberapa tujuan dari CSMS. Nah, kemudian kita berbicara manfaat CSMS. Nah, manfaat CSMS ini adalah sebagai manajemen penyeleksian ya dan pengelolaan kinerja K3 kontraktor. Nah, dalam kasus atau dalam hal terkait dengan manajemen penyeleksian, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Nah, manajemen penyeleksian ini ibaratnya begini. Kalau kita punya kandidat-kandidat dari kontraktor yang potensial mau engage dengan kita, baik nanti penunjukan langsung maupun tender, ini akan mempermudah kita, ya. Walaupun ada parameter-parameter yang lainnya, ya. Selain misalkan ketika kita, ya ini sedikit trik ya, ketika dari perspektif project owner atau pemberi kerja, bahwa salah satu metode kita menyeleksi perusahaan yang capable terkait K3LL kontraktornya itu dengan parameter satu ISO, kedua JSMS. Kenapa ISO penting juga? Karena ISO ini ketika misalkan perusahaan sudah punya certified ISO ya, walaupun di Indonesia banyak oknum-oknum yang menjual belikan ya. Jadi makanya kita juga paling tidak dengan punya certified ISO itu bisa men-screening ya. Kalau dulu kan beberapa tahun yang lalu boomingnya OSAS ya. Kalau sekarang ISO 45001 itu lebih mempermudah penyeleksian di awal ya. Katakanlah tender untuk EPC ya, yang notabene project cost-nya besar dan kemudian banyak interest kontraktor yang mau engage dengan kita ya. Ya, katakanlah hampir 10 atau puluhan kontraktor. Nah, salah satunya harus kita seleksi ya. Karena proses penyeleksian ini ada di dalam tahapan apa namanya dokumentasi ya. Nanti kita bagi antara tahapan sebelum pekerjaan berlangsung dan setelahnya. Ya, atau selama sampai setelahnya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi metode ISO. Kemudian CSMS juga memastikan ketika sudah memberikan jawaban-jawaban PQ-nya, kemudian apa namanya diberikan eviden-evidennya. Nah, kita klarifikasi ya. Itu nanti lebih detailnya akan saya jelaskan berikutnya. Tapi paling tidak ini adalah salah satu tools utamanya tim tender ya. Tim tender itu biasanya terdirikan dari user, kemudian SCM ya, supply chain atau tim pengadaan, sama HSE. Nah, ini yang akan berkolaborasi akan melakukan penyeleksian. Nah,
Kemudian pengelolaan kinerja K3 kontraktor. Nah, ini yang tahapan 6 di dalam CSMS itu yang memang bisa menjadikan parameter-parameter untuk bagaimana KPI yang ditetapkan di dalam pekerjaan proyek itu bisa di achieve ya. Karena salah satu parameter KPI yang dipakai di dalam project itu biasanya kita namakan project HSE plan. Nah, project HSE plan ini penting ya, tapi kita nggak akan membahas terlalu jauh karena pembahasannya itu cukup kompleks ketika kita memfokuskan dengan project HSE plan. Oke, kemudian manfaat CSMS yang lainnya adalah sebagai alat untuk mengkontrol konsistensi kontraktor dalam penerapan aspek K3L. Maksudnya apa? Ini relevansinya terkait dengan KPI-nya tadi, ya, KPI dan HSE plan. Ya. Bagaimana boleh dikata begini, Project HSE plan itu sebagai janji-janji manis yang harus dipenuhi oleh kontraktor. Ya, dan itu nanti akan dituangkan menjadikan KPI masing-masing kontraktor. Tentunya dari segi project owner juga ada apa namanya apa boleh dikatakan ekspektasi. Nah, itu yang akan nanti bisa kita merge kan atau kita kolaborasikan dijadikan jadi hasil untuk KPI selama proyek itu berlangsung ya. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, nah ini sebenarnya yang paling penting. Kenapa antara kita kontraktor punya sistem, kemudian perusahaan atau pemberi kerja punya sistem. Nah, salah satunya untuk menjembatani itu yaitu dengan CSMS. Apa kurang lebih begini ilustrasinya. Katakanlah saya perusahaan multinasional ya. Katakanlah Chevron lah. Chevron mau bekerja eksplorasi di Indonesia. Di satu sisi ada pekerjaan yang tidak mengharuskan kontraktor luar untuk bekerja. Kita mau meng-hire kontraktor lokal tentunya yang memenuhi minimum standar. Chevron punya standar tinggi, kemudian yang lokal katakanlah seperti ini ya perbandingan. Bagaimana dalam proyek itu bisa selaras ya. Selaras artinya tidak mengurangi esensi dari pengelolaan secara umum si Chevron ini, tapi dia untuk menerapkan di proyek. Nah, si kontraktor juga harus berupaya bagaimana dia meningkatkan kapasitas kemampuan dalam pengelolaannya. Nah, inilah yang dikatakan CSMS ya. Jadi CSMS itu tidak hanya sebatas kontraktor saja ya, tapi andil dari si pemberi kerja atau project owner juga harus memastikan itu ya. Di mana syarat-syarat selama eksekusi pekerjaan tersebut bisa berjalan sesuai seiring dan seirama ya. Nah, itu adalah manfaat dari CSMS. Nah, kalau definisinya secara CSMS, kalau kita tahu bahwa CSMS itu adalah Contractor Safety Management System, atau tadi ada juga Contractor Health and Environment Safety Management System, ya, atau apapun itu namanya, itu pada intinya bagaimana pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lindung lingkungan bisa dipenuhi selama proyek atau durasi kontrak sedang dilaksanakan, ya. Jadi bagaimana kita memastikan memonitor dari proses perencanaan, pelaksanaan actionnya, kemudian correction dan actionnya, kemudian tindakan perbaikan itu bisa berjalan dengan baik. Karena CSMS ini tetap mengacu pada konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action ya. Jangan sampai PDCA ini Plan, Do, cancel again ya, plan do atau cuekin aja ya, tidak seperti itu ya. Jadi konsepnya itu harus seiringan boleh dibilang seperti roda berputar, harus dia selalu improve ya. Kemudian si CSMS ini juga merupakan sistem yang secara komprehensif dilakukan sejak tahapan perencanaan hingga pekerjaan, bahkan sampai nanti selesai ya. Bagaimana nanti efek dari pekerjaan sudah selesai, apa yang bisa manfaat dari CSMS, salah satunya dengan apa yang disebut tadi kontraktor database. Jadi kita bisa
menjadikan referensi CSMS yang sudah berlangsung itu untuk kemudian ke depannya kita mau melakukan pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang berbeda yang melibatkan kontraktor ya. Jadi jadi pertimbangan sendiri ketika kita mau melakukan kajian atau melakukan tadi proses tender kah atau direct selection yang mana melibatkan pihak ketiga ya. Jadi itu definisi dari CSMS. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana konsep peraturan CSMS karena mungkin teman-teman melihat di lapangan kenapa sih setiap utamanya ya kalau saya melihat 5-10 tahun terakhir ini industri secara umum sudah menerapkan apa yang disebut CSMS. Tapi saya akan berbicara sedikit terkait dengan asal muasal. CSMS ini sebenarnya lahir di industri migas. Karena apa? Industri migas di tahun 2004 itu punya namanya standar API RP76. API RP76 itu sistem manajemen yang dikhususkan untuk kontraktor, ya, ya. Walaupun sekarang ya 10 tahun terakhir ya boleh dikatakan seperti itu, minerba, konstruksi, manufacturer punya standar juga ya. Tapi ini mengacu pada peraturan yang umum ya. Bagaimana ini penerapannya dalam PP 50 perencanaan pengelolaan juga untuk orang yang terlibat termasuk di dalam kontraktor. Nah, kalau yang khusus, yang spesifik, nah ini yang tadi saya katakan, tahun 2004 API, yaitu American Petroleum Institute, itu menerbitkan suatu standar yang disebut dengan CSMS, ya. Jadi ada Contractor Safety Management System. Memang kata-katanya seperti API RP7. Walaupun sekarang sudah beberapa kali revisi edisi, ya, karena perkembangan yang cukup dinamis ya, terlebih lagi beberapa kejadian yang tercatat berkontribusi terkait dengan performa K3LL di sektor migas. Nah, perlunya adanya revisi. Tapi kembali lagi ke asalnya tadi bahwa salah satu yang men-trigger yaitu dari standar API RP76 ya. Walaupun sekarang kalau migas misalnya sistem manajemen keselamatan migas itu ada mengatur bagaimana CSMS. Sistem manajemen keselamatan pertambangan ada juga ya, sistem manajemen konstruksi ada juga ya, dan lainnya. Nah, begitu juga ketika kita berbicara terkait dengan yang spesifik ya. Tadi mungkin teman-teman yang industrinya boleh dikatakan seperti tambang, kemudian manufacture, silakan mencari referensi yang memang diharuskan kita harus penuhi ya atau kita harus comply terhadap regulasi tersebut. Nah, itu bisa dijadikan parameter tersendiri ya. Tapi kalau melihat konsepnya yaitu ada yang secara umum, sektoral dan khusus ya. Sektoral yang dimaksud di sini adalah ya tadi industri-industri yang notabene dikategorikan kategori dengan level resiko tinggi ya. Begitu juga dengan khusus ini sebagai pertimbangan ketika kita mau harus memenuhi standar-standar dari dari departemen atau compliance terkait dengan industri yang teman-teman lakukan ya lakukan itu ya. Jadi harus sering-sering explore ya. Tapi pada umumnya benang merah dari CSMS itu hampir semua industri sama ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kurang lebih itu kenapa CSMS sekarang penting dan wajib karena salah satunya tadi kita dalam kesehariannya apapun industrinya yang memang kita butuh melibatkan pihak ketiga berarti harus ada pengelolaan CSMS-nya ya. Nah, ini terkait dengan skema partnership yang memang boleh dikatakan secara umum seperti ini konsepnya ya. Kita mengenal model 1 dan model 2. Kalau model 1 di mana perusahaan atau pemberi kerja itu mempekerjakan main con ya. Main con itu pastinya ada pekerja-pekerja yang mengeksekusi ya.
baik kalau boleh dikatakan Menkon ini selevel yang eh, perencananya ya tim pelaksananya di bawah ya tim orang-orang yang bekerja. Nah kalau model 2 ya ini di mana Menkon mempekerjakan Subkon ya. Begitu juga ketika kita berbicara apa namanya di dalam pihak ketiga di dalam bahasa ISO itu harus dikelola dengan baik. Maksudnya apa? Karena orang-orang ini ya atau kontraktor-kontraktor ini baik Menkon atau Subkon akan berkontribusi pada performa kinerja keselamatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan lingkungan pada si pemberi kerja. Ya, walaupun ada banyak kasus, misalkan Menkon dia punya Subkon A, Subkon B, Subkon C, ya itu pada intinya kita harus melakukan pengelolaannya. Ya, contoh kalau sekarang yang sedang berlangsung 2000 starting 2018 kalau tidak salah ekspansi terkait dengan RDMP ya Refinery Development Master Plan untuk kilang Pertamina di Balikpapan RU5 itu mempekerjakan banyak subkon. Subkonnya juga ada yang skemanya dia joint venture atau konsorsium ya ada namanya PP Persero juga engage yang dimana tadinya dia civil construction sekarang engage dengan Rekin dan Hyundai Engineering Construction berkolaborasi di dalam ekspansi. Nah artinya si Menkon ini memastikan kontrak subkon di bawahnya sesuai dengan apa yang ekspektasi oleh si Pertamina RU5 ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya ya. Jadi akan ditemukan di lapangannya itu antara Menkon langsung ke pekerja atau Menkon akan memiliki beberapa subkon dari pekerja itu sendiri ya. Nah, ini kita sekarang masuk ke dalam pokok inti bahasan ya. Kalau kita mengenal CSMS itu pasti ada dua tahapan ya, dua tahapan secara umum atau kita buat klasternya ya. Tahap administrasi. Apa yang dimaksud tahap administrasi? Yaitu tahapan di mana di dalamnya itu kita harus bagaimana mengelola risk manajemennya. Yaitu bagaimana kita menilai resiko ya dengan parameter HIRA-DC ya ataupun PHA atau apapun itu ya harus kita kontrol di dalam tahap administrasi. Setelahnya apa? Kita lakukan kualifikasi ya, kualifikasi seperti PQ ya ataupun kalau direct selection misalkan dia komitmen untuk pelaksanaan ya itu bisa juga ya tergantung dari seberapa besar project yang akan kita berikan seberapa patuh terhadap industri yang memang mengharuskan dilakukan CSMS ya misalkan kalau di industri migas wajib memenuhi karena katakanlah K3S itu juga sebagai kontraktornya pemerintah dalam hal ini SKK Migas jadi dia harus memenuhi peraturan yang sudah ada ya berbeda hal dengan industri hulu migas ya kalau hulu migas itu lebih kepada bagaimana dia punya aturan masing-masing ya kalau teman-teman kontraktor pernah engage coba ke vendornya Pertamina Persero dengan katakanlah di sini Shell ya Shell di Indonesia kan tidak punya yang eksplorasi ya dia hanya downstream untuk lubrikan akan berbeda secara konsep tapi kalau secara hulu itu akan sama karena semua ada payung hukumnya nah hingga nanti proses seleksi nah di tahap administrasi ini nantinya lebih banyak user atau kita pemberi kerja yang memang punya tanggung jawab ya nanti ada tabelnya yang saya akan jelaskan di kemudiannya. Kemudian kalau tahap pelaksanaan ya ini melibatkan bagaimana PJA pre-job activity ya nanti ada mobilisasi baik pre-mob maupun mobilisasi itu sendiri ya. Kemudian WIP work in progress. Nah ini selama proyek itu dilakukan eksekusi bagaimana kita menagih janji-janji manis yang ada di HSE plan tadi
kemudian kita lakukan parameternya, yang artinya nanti bisa kita evaluasi akhirnya, apakah memang dia capable atau tidak. Nah, yang unik juga di dalam WIP juga ketika kontraktor tidak perform, ya kita bisa lakukan penalti, ya blacklist kontrak kita selesaikan, bisa juga. Biasanya itu kondisi-kondisi tertentu yang memang boleh dikatakan mengakibatkan fatality, ya biasanya itu. Tapi kalau tidak comply KPI-nya di bawah dari target misalnya. Nah, itu biasanya masih dimungkinkan perbaikan-perbaikan dulu hingga nantinya timeline-nya, due date-nya bisa terlaksana. Oke, itu secara umum tahapan CSMS. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ini sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan skema secara umum, yaitu dengan metode RACI ya. Metode RACI itu apa? Responsibility, accountability, consult, and inform ya. Jadi di tahapan risk assessment ya, atau kita secara umum, teman-teman lihat di sini bahwa secara umum CSMS itu justru yang punya tanggung jawab responsibility itu ada di user, pengguna ya, inisiator, siapa yang yang memulai atau yang punya inisiatif, dia yang bertanggung jawab ya. Kalau SCM itu dia hanya sifatnya menginformasikan. Kalau safety itu sifatnya konsultasi. Nah, konsep ini juga yang diberlakukan di dalam ISO 45001. Nah, ISO 45001 berbeda dengan OSAS ya. Kenapa? Karena salah satunya ini, tanggung jawab HSE itu atau K3 itu bukan dipusatkan pada safety, tapi semua yang bertanggung jawab. Safety lebih peranannya sebagai advisor. Ya. Ya, tentunya kalau dalam proses ini yang paling top of the top ya, yang punya akuntabilitas yaitu ya manajemen ya, memastikan semuanya proses berjalan. Nah, kalau manajemen dia tidak hanya project tapi skup besar ya. Ya. Misalkan ada berapa CSMS ya, ada pekerjaan A melibatkan CSMS, kemudian pekerjaan B melibatkan CSMS. Nah, si manajemen ini punya peranan memastikan ya, kalau user kan hanya satu ya, koridornya, subordinatnya. Tapi kalau si manajemen memastikan semua pengelolaan secara umum CSMS. Nah, kalau dilihat di sini ya, proses 1 sampai 6 kurang lebih sama, tapi yang membedakan adalah di tahapan atau kita katakan reward and punishment ya. Reward and punishment. Nah, kenapa SCM punya tanggung jawab? Karena di situ ada tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kalau memang tidak capable, oke, kita akan kasih penalti ya. Kalau dia perform ya, mungkin kita akan berikan penghargaan-penghargaan yang sifatnya mungkin piagam ya, ataupun fresh money ya dalam tanda kutip. Misalkan diseringan kalau kita misalkan perform suatu kontraktor dalam toolbox meeting secara keseluruhan, satu event kita memberikan reward kepada kontraktor-kontraktor di lapangan. Nah, ini juga si SCM punya tanggung jawab di situ. Selebihnya sama ya. Oke, jadi itu metode RACI yang dipakai di dalam CSMS. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang pertama, ya, atau proses yang pertama, di mana kita masuk ke dalam risk assessment. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di dalam risk assessment ini bagaimana kita mengkaji, mengelola risiko terkait dengan 4 tadi ya, PEAR. Nah, itu jangan sampai lupa ya, PEAR. Karena seorang safety itu harus memastikan orang itu selamat ya, orang itu sehat, kemudian lingkungan tidak tidak rusak ya. Karena kita bekerja tidak hanya untuk kita tidak hidup hanya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun. Mungkin anak cucu kita nanti akan puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depannya. Nah, kita memastikan lingkungan itu tetap hidup. Nah, kemudian bagaimana juga kita memastikan peralatan aset itu selamat ya. Salah satunya dengan parameter, misalkan memastikan dengan kalau teman-teman yang di lapangan sering mendengar SAT, FAT, bagaimana persetujuan peralatan, persetujuan layak operasi, itu harus dikelola. Intinya apa? Kalau misalkan peralatan itu tidak safe, tidak layak untuk jalan, itu akan men-trigger
terkait dengan keselamatan kerja. Nah, mungkin next time kita akan membahas aset manajemen yang kaitannya aset pengelolaan aset manajemen terkait dengan proses safety management ya. Bagaimana peralatan aset dalam suatu proses itu berdampak pada keselamatan kerja. Kemudian citra perusahaan ya pastinya ya terbayangkan misalkan kalau yang mungkin yang baru fresh ya tahun lalu di bulan Juli terkait dengan spill di Laut Jawa sampai Karawang, bagaimana citra Pertamina, ya Pertamina Hulu Energi, utamanya ONWJ, itu sempat tergoyang gara-gara kasus tumpahan minyak. Nah, tapi karena ada kewajiban dia melakukan mitigasi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, yaitu salah satu upaya agar reputasi itu tidak hilang. Bayangkan kalau terjadi spill tidak ngapa-ngapain, wah itu lebih parah ya. Nah, kemudian dalam penilaian resiko ya nantinya kita bisa mengkategorikan apakah pekerjaan yang khususnya akan kita projectkan ini atau kita tenderkan ini dia low risk kah, medium kah, atau high risk kah ya. Nah, siapa yang melakukan ini? Ya, lagi-lagi tadi di tabel pertama adalah yang melakukan penilaian resiko adalah user. Ya, jadi setiap orang wajib mampu melakukan risk assessment. Ya. Kalau risk assessment yang kita pakai adalah pasti masih mengacu pada ISO 31000 ya. Bagaimana konsep HIRA-DC kita lakukan. Ya, kalau HIRA-DC kita pakai di dalam konsep secara corporate, nah kalau di dalam project itu kita bisa namakan dengan project risk assessment ya. Jadi kita scope boundariesnya kita batasi ya. Ya, jadi intinya hampir sama dengan konsep HIRA-DC, 3 resiko atau level yang harus kita tentukan ya. Nah, ini berbicara terkait dengan tahapan yang wajib dipenuhi ya. Kalau misalkan kita sudah mampu menentukan apakah dia resiko rendah, menengah atau tinggi. Nah, kalau rendah mulai dari klasifikasi sampai WIP itu bisa menjadikan optional. Ya. Mungkin teman-teman tanya, kenapa rendah kok bisa dikecualikan? Ya, karena dengan rendah itu kita cukup mampu menerapkan apa yang disebut dengan COW, control of work. Control of work salah satunya dengan implementasi prosedur IK ya yang sifatnya di lapangan. Orang mau katakanlah yang termasuk kategori resiko rendah itu vendor ATK ya penyedia alat-alat tulis. Apakah dia wajib CSMS? Tidak, karena berdasarkan penentuan dari tahap-tahap ini dia tidak dikategorikan wajib, dia sifatnya optional ya. Tapi dia harus penuh, harus melalui tahap penilaian risiko dulu sebelumnya ya. Baru nanti evaluasi akhir ya yang bisa dilakukan ya. Kalau menengah dan tinggi, nah ini bisa pastinya wajib ya. Kalau misalkan kalau kita mengacu pada standar migas, misalkan kategori implementasi CSMS itu paling tidak untuk orang mampu engage dengan kita itu di angka 54,3 untuk medium. Kalau untuk resiko tinggi itu di angka 60 ya. Itu untuk setelah melakukan proses kualifikasi menjelang seleksi ya. Jadi ketok palunya. Nah, itu yang membedakan ya. Jadi konsep ini juga yang makanya tadi saya katakan bisa diterapkan industri di luar migas ya. Teman-teman bisa lakukan dulu penilaian resiko, kualifikasi, seleksi, ya, kemudian PJA, ya, kemudian WIP hingga evaluasi akhir. Nah, ketika menentukan nilai tingkat resiko itu, apa yang harus dipertimbangkan oleh si user ada 10 hal ya. Ya, terkait dengan jenis dan sifatnya ya, jenis dan sifatnya apakah resiko tinggi kah ya, apakah resiko rendah kah, ini harus melalui proses tadi ya di dalam risk assessment tadi ya.
Kemudian lokasi pekerjaan, ya, apakah dia remote area atau non remote, ya, apakah dia brownfield, greenfield, ya, apakah dia lokasi pekerjaannya di satu site atau beberapa site dilakukan pekerjaan bersamaan. Nah, itu harus dipastikan menjadi bahan pertimbangan oleh si user. Kemudian bahan material peralatan yang digunakan, pastinya terkait dengan utamanya B3 ya, barang-barang berbahaya dan beracun. Kemudian peralatan, utamanya peralatan heavy equipment. Nah, itu wajib ya. Apakah dari izinnya ya, apakah dari apa namanya hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh kementerian ya, terkait dengan orangnya harus punya SIO. Nah, itu juga dalam pertimbangan. Potensi pemaparan terhadap bahaya di tempat kerja. Secara umum ini masuk ke dalam jenis ya. Jadi kita pasti ketika menentukan jenis resikonya terlihat oh paparannya seperti ini ya, itu bisa harus dimasukkan di dalam risk assessment ya. Kemudian potensi bahaya yang dapat memapari bagi semua pekerja. Ini sama juga bisa jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada terkait dengan SIMOPS ya. Apa itu SIMOPS? Adalah simultan operational. Ya, ya. Apa yang dimaksud dengan simultan operational adalah pekerjaan yang beresiko tinggi lebih dari dua yang dilakukan secara bersamaan. Ya. Kalau misalnya resiko tinggi hanya satu itu tidak simultan, tapi kalau dua bersamaan ya katakanlah ada misalkan ada kita contoh di Tangguh ya sedang melakukan ekspansi Tangguh expansion project, di satu sisi ada pekerjaan EPC ya, di satu sisi ada pekerjaan untuk lifting. Nah, ini ketika mau install ada weldernya, ada heavy equipment diinstal bersamaan ya. Dia harus menjadikan bahan pertimbangan oleh si user ya. Jadi kenapa user selalu yang punya tanggung jawab? Karena user yang lebih tahu. User yang punya ekspektasi dalam project HSE plan. Ya. Kemudian lamanya pekerjaan, ya apakah durasinya bulanan atau durasinya tahunan. Nah, kalau semakin lama semakin penting ya, karena kecenderungan orang kalau bekerja lama itu cenderung apa namanya cenderung cepat lelah, fatigue, tidak konsen. Ya. Tapi itulah yang harus apa durasi juga yang harus dipertimbangkan saat melakukan penilaian resiko. Berpotensi terjadinya insiden dengan kecelakaan. Sama konsepnya di dalam HIRA DC. Ketika ada apa namanya insiden-insiden sebelumnya, tapi kita harus melakukan pekerjaan yang itu ya, itu kita harus punya fully attention ya. Ya, jangan sampai pekerjaan yang sama yang dulu pernah, ya ibarat kata jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin salah satunya dengan apa namanya berkonsultasi dengan ahli-ahlinya, berkonsultasi dengan kontraktor sebelumnya misalkan, itu bisa dimungkinkan. Ya. Kemudian pengalaman dan keahlian kontraktor. Nah, ini penting utamanya kontraktor-kontraktor yang biasanya kalau kita mau ikut tender kan pekerjaan resiko tinggi minimal 10 tahun pekerja di bidang pekerjaan yang sama. Nah, ini salah satunya karena dipersyaratkan oleh user ya, agar user juga tidak apa namanya beli kucing dalam karung ya. Jadi memang yang di screening itu yang sudah memenuhi syarat minimum ya. Syukur-syukur jam terbangnya tinggi, sistem manajemennya bagus. Nah, itu lebih mantap. Kemudian kemungkinan dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Nah, ini penting ya. Sekedar sharing saja. Ketika saya dulu aktif di Pertamina EP dalam KSO di salah satu daerah eksplorasi di Palembang ya, lebih tepatnya kurang lebih sekitar 40 menit perjalanan dari Prabu Muli. Kita mau melakukan pekerjaan drilling walkover, ya. Drilling walkover kita sudah siapkan equipmentnya, sudah siap apa namanya peralatannya segala bentuknya lah ya, dan dari segi safety-nya sudah dipersiapkan. Tiba-tiba ada masyarakat yang memblokade. Ya. Tiba-tiba pipa yang tadinya sudah tersiap, sudah kita prepare hilang. Ya.
Nah, ini juga harus dipertimbangkan walaupun kita udah full preparation nih. Udah bagus, udah ini tiba-tiba hal-hal seperti itu bisa menjadikan apa namanya hambatan ketika kita melakukan project eksekusi. Ya. Nah, flowchart-nya seperti ini ya, cukup mudah ya. Secara flowchart melihatnya cukup mudah. Bagaimana ketika dari si pemberi kerja ya. Jadi ini adalah bagiannya si pemberi kerja. Kemudian kalau ini adalah pemberi pekerjaan ya, dalam ini user, HSC dan SCM. Kemudian ini partnya ya sama ya dengan user, HSC dan pengadaan. Ya. Daftar pekerjaan kontrak ya, belum dinilai risikonya. Jadi kita belum ada parameter. Berbeda halnya kalau yang dimaksud sudah ada dinilai risikonya, itu kita bisa searching atau apa namanya men-sort dari database kontraktor sebelumnya. Karena terlihat risiko yang sama misalkan, itu bisa jadi apa namanya masukan ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini ini benar-benar baru, pekerjaan baru. Nah, kita lakukan revisi klasifikasi ya tadi yang saya bilang konsep HIRA-DC mirip-mirip tapi ini harus 4 ya, people, enviro, asset, dan reputation ya. Kemudian probabilitas yang dimungkinkan ya, ini tentunya kita harus punya benchmarking di industri sejenis ya, apakah itu apa misalkan tambang ya, konstruksi, manufaktur. Nah, ini kita harus punya parameter agar nanti saat membuat risk matrix itu sesuai dengan uh, apa namanya kondisi nyata ya. Jangan sampai wah standarnya terlalu tinggi kita mengawang-awang nggak applicable di dalam perusahaan kita ya. Ya. Kemudian kita petakan ya. Yang tadi saya sampaikan ada risk matrixnya ya. Biasanya kalau industri secara umum tuh 5 kali 5. Tapi kalau sebagai informasi kalau migas ada yang 8 kali 8, 9 kali 9 ya karena tadi saya katakan bahwa dia katastropik. Nah, itu pengeluarannya lebih apa dalam tanda kutip jelimet. Nah, ketika kita tentukan, nah ini dalam penentuan itu harus dari level tinggi dulu. Apakah dia masuk resiko tinggi? Kalau iya, langsung kita masukkan ke dalam atau kita sahkan sebagai daftar resiko tinggi. Kalau tidak, dia akan turun satu di bawahnya. Sedangkah, ya, kalau sedang berarti dia kita ketok palu ya sebagai resiko sedang. Kalau tidak, ya berarti dia resiko rendah ya. Jadi bukan dibalik dari rendah dulu, sedang dulu, tinggi dulu ya. Ya, sama halnya kalau kita konsep Hiradesi kan ketika kita mampu menentukan oh ini resiko tinggi, berarti nanti pengelolaannya atau kita memprioritaskan membuat objektif target dan program harus yang beresiko tinggi terlebih dahulu ya. Karena resiko tinggi itu biasanya ancamannya itu fatality, hilangnya nyawa seseorang ataupun cacat permanen. Nah, itu yang kita harapkan, tidak harapkan ya. Yang kemudian kedua adalah kualifikasi. Nah, dalam proses kualifikasi ini adalah salah satunya adalah sebagai panduan untuk menjaring kontraktor yang potensial. Nah, yang tadi saya katakan secara potensial. Potensial dari segi kacamata HSE ya. Karena kualifikasi ini kalau kita berbicara umum banyak ya. Kualifikasi terkait teknikal, kualifikasi terkait dengan harga ya, kualifikasi terhadap safety ya. Kalau sekarang ya, kalau kita mengacu pada industri migas sudah menerapkan apa yang dinamakan CIVD ya, Centralized Integrated Vendor Database. Jadi ketika mau ikut tender itu kontraktor masih diberikan ruang waktu untuk apa namanya melakukan perbaikan. Jadi maksudnya apa? Tidak memberikan apa namanya mensubmit dokumen-dokumen PQ saat mau melakukan tender. Ya, katakanlah tendernya bulan Desember ya. Kita mau melakukan PQ HSE sekarang, boleh, bisa. Karena apa? Nanti bisa dimungkinkan kalau misalkan scoringnya tadi 54.3 tapi dia mau ikut yang resiko tinggi ya artinya dia harus achieve 5.7 ya sekitar 5.7 dalam beberapa bulan sebelum apa namanya tender diputuskan di award siapa yang menang ya itu salah satunya. Nah, di dalam proses PQ juga harus diikuti oleh semua kontraktor tanpa terkecuali, sekalipun itu konsorsium. Ya.
Konsorsium itu, nah ini yang unik. Kalau konsorsium itu katakanlah minimal dua ya yang dikatakan konsorsium. Ini dari dua ini harus pilih salah satu lead-nya siapa. Kalau dia punya tiga, pilih salah satu. Empat, pilih salah satu ya. Jadi bentuknya apa, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi ibaratnya nanti kita satu pintu ya, satu pintu terkait dengan si konsorsium itu secara pengelolaannya, secara apa namanya komunikasinya lebih lebih mudah. Apa yang dibutuhkan dalam kualifikasi CSMS? Secara umum ada 8 ya. 8 ini bentuknya ada yang pertanyaan, ada yang sifatnya checklist ya. Tapi di dalam CSMS ini yang diharapkan ya. Kalau teman-teman lihat di sini hampir sama dengan sistem manajemen keselamatan SMK 3 ISO sama sama ya. Ya, sama kurang lebih sama. Yang hanya membedakan ya poin-poinnya ya. Jadi kalau ada satu poin ini bisa beranak pinak ya, dua berapa pertanyaan ya, tapi kurang lebih ini yang diharapkan. Yang pertama leadership ya dan komitmen. Kemudian kedua kebijakan dan sasaran strategi. Ya. Organisasi tanggung jawab ini penting, kemudian manajemen resiko, ya, perencanaan prosedur, implementasi, audit, dan tinjauan manajemen. Nah, konsep inilah yang dipakai juga di dalam standar-standar manajemen apapun. Itu yang kita kenal siklus PDCA. Apa yang dipakai metodenya dalam kualifikasi? Ada 5. Tahapan verifikasi. Tahapan verifikasi itu biasanya bentuknya dokumen, uh, apa potensial kontraktor mensubmit dokumen ya untuk kita klarifikasikan, ada namanya CSMS evaluator, dia akan mereview secara dokumen ya. Kemudian nanti dia harus juga memverifikasi di lapangan. Kalau teman-teman yang sudah familiar dengan atau perusahaan sudah certified ISO, ada namanya stage 1 dan stage 2 ya. Kalau pemeriksaan secara dokumen itu dikatakan stage 1, kalau lapangan stage 2. Nah, ini artinya apa? Jangan sampai dokumennya bagus, implementasi di lapangannya jelek. Atau dokumennya jelek, tapi kita tahu oh lapangannya bagus. Nah, ini akan kita lakukan verifikasi ya. Jadi menempatkan pada porsinya, mengklarifikasi lagi ya. Kemudian pengisian form evaluasi, ya ini oleh tim evaluator, ya. Kemudian kategori penilaian dan kelulusan, hingga menerbitkan SKL. Nah, SKL biasanya untuk berlaku 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Nah, kemudian kelima, nah ini optional kalau untuk konsorsium ya, ada surat perjanjian kerjasama konsorsium ya. Kalau misalnya surat perjanjian konsorsiumnya 2, ya berarti ada 2 nama perusahaan yang masuk di dalam situ. 3 ya berarti harus ada 3 dan seterusnya ya. Kemudian SKL konsorsium, nah ini terkait dengan SKL HSE-nya ya, karena dalam konsorsium itu dokumen itu akan dikolaborasikan ya, dikolaborasikan. Oke, nah ini flowchart-nya ya. Dimulai pengumuman tender, kemudian daftar penyediaan barang dan jasanya, ya penilaian, masuk kategori risiko pekerjaan ya. Jadi kita batasi sedang atau tinggi ya. Kalau dia sedang atau tinggi berarti harus mau proses ke CSMS. Kalau tidak langsung ke sini. Nah, ini yang dikatakan tadi kalau misalkan dia pekerjaannya resiko rendah ya. Jadi tidak perlu pengelolaan CSMS secara umum, tapi dia harus melalui COE ya, risk assessment wajib, kemudian hanya evaluasi. Ya. Nah, kalau yang tadi balik lagi sini sedang dan tinggi, diperlukan kualifikasi. Kalau perlu ya harus PQ CSMS. Kalau lulus masukkan ke bank datanya. Kalau tidak ya harus dibina. Nah, ini yang tadi kaitannya bagaimana kontraktor lokal bisa kita encourage ya. Katakanlah dia mau ikut yang medium 5.43 ya. Kemudian dia hanya 50, kan sayang ya, 4.3. Nah, kita bisa memberikan edukasi ya, coaching ya istilahnya ya. Kemudian pengambilan dokumen, pemberian penjelasan hingga tahapan tender selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses seleksi. Bertujuan untuk memilih menentukan kontraktor terbaik yang memenuhi persyaratan aspek K3L. Ya, saya yakin ketika perusahaan
mau mengikuti tender di dalam satu perusahaan yang kategorinya misalnya minimum, menengah atau tinggi, pastinya dia sudah mampu self assessment kemampuan dia terkait dengan pengelolaan K3L-nya. Nah, ketika banyak perusahaan yang memang kategori good performance, nah kita juga harus menentukan, nggak mungkin semua kontraktor kita pilih ya. Jadi kita harus menentukan best of the best-nya. Nah, salah satunya dengan selection. Pertimbangannya apa? Ya, administrasi, ya, teknik dan komersial. Nah, sebelumnya HSE juga menjadikan bahan pertimbangan ya. Kemudian ya kalau sistemnya ada yang sistem scoring, ada yang non scoring, kemudian ada yang scoring ya. Kalau sistem non scoring ada parameter penilaiannya. Nah, nanti di akhir presentasi saya akan tunjukkan contohnya. Kemudian kalau pembobotan ini secara umum misalnya 100%, bobot untuk HSE itu 10 sampai 30% misalkan ya. Itu pembobotan dari project HSE, project plan ya. Kita berbicara terkait administrasi, teknis dan komersial HSE di dalamnya juga. Metode seleksinya yaitu dengan mengajukan dokumen penawaran berikut dengan HSE Plan. Nah, tadi saya singgung HSE Plan. Ketika pekerjaan resiko tinggi wajib disubmit saat PQ ya. Tapi kalau dia resiko menengah itu saat di award tender ya. Kalau rendah pastinya tidak perlu ya. Jadi itu yang membedakan ya. Kemudian kriteria evaluasi hasil plan ya berdasarkan tadi TOR ya, atau RKS. Kemudian di evaluasi hasil plannya baru kontrak award. Nah, jadi penting bahwa hasil plan itu menjadi parameter tersendiri ya karena kita selain melihat dari apa yang sudah dilakukan kontraktor selama ini dalam pengelolaan, kita juga pengen melihat apa yang akan dia lakukan terhadap proyek ini. Nah, itu makanya harus dievaluasi dengan tools yang dinamakan HSE Plan. Ya, flowchartnya kurang lebih seperti ini. Buat rencana pengadaan, ya, persiapan lelang, dasarnya dari TOR, ya, ataupun kriteria evaluasi yang lainnya. Kemudian diumumkan di lelang. Kemudian ada proses unwizing, ya, jadi ini penjelasan. Jadi kita mengundang ya calon-calon vendor ya belum yang listed ya, yang potensial vendor, calon vendor yang akan kita undang. Kita jelaskan apa ekspektasi dari user terkait dengan safety-nya utamanya ya. Apapun itu ya terkait dengan resikonya, kualifikasi, persyaratan, kriteria, ya HSE plan. Nah, itu bisa kita jelaskan saat unwizing. Kemudian masukkan dokumen HSE plan dalam penawaran ya. Evaluasi dokumen penawaran, ya tadi kriterianya, gap plan-nya, ya, itu harus ada di dalam saat melakukan evaluasi. Hingga nantinya baru kita bisa award kontrak, ya, dari yang tadi ya, best of the best contractor. Oke, sekarang kita masuk ke PJA. Nah, tadi tahapannya yang pertama risk assessment, kemudian PQ, kemudian seleksi itu lebih banyak ada di user atau pemberi kerja. Nah, walaupun di 4, 5, dan 6 ada juga user, tapi ini kita memberikan sasarannya penekanannya di kontraktor. Ya, karena apa? Salah satunya bagaimana kita pastikan aspek-aspek K3L, ya, seluruh potensi bahaya yang ada di dalam project yang dimungkinkan terjadi, ya, itu harus bisa tercapture, harus bisa ada mitigasinya bila mana case of emergency, ya. Kemudian memastikan kesiapan kontraktor dalam melaksanakan rencana mitigasi ya program-program terkait dengan HSE project ya berdasarkan HSE plan yang disepakati ya. Tadi kan HSE plan ketika PQ harus disubmit ya kalau untuk resiko tinggi. Kemudian si PJA ini adalah juga sebagai wadah komunikasi ya. Komunikasi awal terhadap user dan kontraktor ya. Kemudian dari prosesnya sendiri dia ada pramobilisasi, ada simobilisasi. Apa yang membedakan secara untuk pramobilisasi itu biasanya kick off meeting ya. Nah, ini biasanya dilakukan di head office ya.
di head office ya. Kemudian finalisasi HSE plan ya, biasanya user ya, tim HSE, bahkan biasanya yang kontraktor yang kita undang bukan selevel HSE officer ya, HSE manager, karena dia yang akan monitor, dia yang akan bertanggung jawab. Kemudian inspeksi audit HSE plan secara umum, kemudian orientasi job set ya. Orientasi job set tergantung kompleksitas di lapangan ya. Misalkan besar cakupannya ya mungkin tidak cukup 1-2 hari ya, bahkan berapa puluhan hari misalkan, yaitu bergantung dari areanya atau pertimbangan dari si user. Nah, kalau di mobilisasi dia ada tahapan pre-job meeting ya. Biasanya ini orang-orang lapangan udah siap melakukan ya, pekerjaan itu harus melakukan dulu pre-job meeting. Nah, kemudian mobilisasi orangnya berikut biasanya dengan peralatan. Apalagi kontraktor-kontraktor yang mempunyai heavy equipment ya, kemudian harus dilakukan mobilisasi sebelum sebelum eksekusi dilaksanakan ya. Maksudnya apa? Karena biasanya kalau untuk transportasi atau mobilisasi heavy equipment ini butuh waktu ya, butuh waktu ya. Jadi tidak bisa kadang kondisi lapangan kita merencanakan 5 hari ternyata jalan rusak, angin kencang. Nah, ini harus dipastikan sebelumnya. Jangan sampai pas mobilisasi kita terhalang dengan kondisi-kondisi alam ya. Kemudian inspeksi final mobilisasi. Nah, ini kalau udah clear semuanya, baru kita bisa lakukan eksekusi pekerjaan. Ini terkait dengan flowchart-nya. Dasarnya bagaimana kita menghasilkan HSE plan, enterprise plan, rencana kerja, orientasi, rencana audit, prosedur keadaan darurat, prosedur laporan. Nah, ini harus dipenuhi dulu. Kalau sudah terpenuhi, baru kita bisa melakukan mobilisasi. Kalau tidak, selama itu juga harus dilakukan perbaikan dulu, ya, karena kita sebagai user tidak mau ambil resiko, ya. Kemudian baru pekerjaan itu dilaksanakan. Nah, yang kelima yaitu proses pekerjaan berlangsung atau WIP-nya, ya, di mana proses ini memastikan pekerjaan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan HSE plan yang disepakati sebelumnya. Ya, lagi-lagi HSE plan penting di sini, ya. Jadi janji-janji manis tadi ya kita tagih, ya. Apakah dia mencukupi kriteria KPI-nya? Jadi kita tahu ya KPI itu ada leading dan lagging, ya. Ya, utamanya yang kita harapkan leading ya, jangan sampai lagging. Ya. Kemudian revisi HSE plan jika terjadi perubahan lingkup. Nah, kalau berbicara perubahan lingkup, bagaimana kalau teman-teman pernah mendengar manajemen of change ya? Manajemen of change itu secara umum akan bersinggungan dengan ya proses pekerjaan itu ya, proses bisnis ya, proses pergantian orang, proses perubahan peralatan ya, kemudian optional kadang proses terhadap desain ya, layout seseorang atau scope dari pekerjaan ya, baik itu project maupun yang kondisi normal ya, corporate maksudnya. Kemudian evaluasi WIP itu bisa terdiri dari WIP checklist ya. Jadi sebagai user kita harus punya work in progress checklist ya, nanti saya sampaikan apa itu WIP checklist. Kemudian evaluasi pencapaian KPI-nya, kemudian kinerja K3LL kontraktornya ya. Nah, ini flowchart-nya. Ada safe of practice-nya, programnya, kasus-kasus kecelakaannya ya. Jadi ini terkait dengan KPI-nya, KPI yang kita tentukan. Nah, ini performa in progress-nya ya. Kemudian kita evaluasi laporannya, kemudian lakukan tindakan perbaikan. Nah, kalau kita berbicara tindakan perbaikan, ada yang dinamakan correction dan corrective action. Kalau correction itu sesuatu kita perbaiki tanpa perlunya adanya program-program. Ya, tidak ada wacana-wacana yang membutuhkan waktu. Saat itu kita harus lakukan perbaikan. Tapi kalau berbicara tindakan perbaikan, corrective action, dia harus butuh program. Ya, biasanya melibatkan waktu ya, kapan misalkan per 6 bulan, dan juga kemungkinan terkait dengan budgeting. Nah,
ini juga harus menjadi bahan pertimbangan. Kalau tidak ada uh, tidak ada perbaikan, selesai. Kalau ada perbaikan berarti harus ada evaluasinya. Ya. Jadi kurang lebih itu untuk WIP. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi akhir. Ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita tahu efektif tidaknya pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Ya, apakah kita nantinya comply terhadap ekspektasi yang kita kita harapkan selama proyek itu dilaksanakan. Nah, kemudian pada proses ini juga sebagai feedback. Nah, feedback itu tidak hanya kepada kontraktor, ya, tapi user pemberi kerja itu bisa menjadikan parameter ketika menilai pekerjaan. Karena dimungkinkan, contoh, kita melakukan pekerjaan operation maintenance, yang mana dimungkinkan, katakanlah berapa tahun kemudian akan kita lakukan pekerjaan yang sama, kurang lebih ya, itu bisa menjadikan dasar kita melakukan performance evaluation terkait dengan kinerja. Ya. Kemudian kalau dari segi eh, pekerjaan, ya, itu bisa bagi kontraktor apakah dia achieve terhadap KPI yang sudah kita targetan, atau dia beyond expectation, ya, jadi dia lebih karena cekatan atau sistemnya bagus. Nah, ini bisa menjadikan masukan. Tentunya feedback yang kita harapkan adalah feedback yang positif, ya. Kalaupun ada pun feedback negatif, itu mungkin menjadi catatan tersendiri, ya. Nah, apa yang menjadikan acuannya yaitu lagi-lagi HC plan, ya. Kemudian penerapannya, ya. Jadi ada HC plan yang ketika tadi proses PJA, kemudian penerapannya selama PJA dan WIP. Nah, itu bisa dievaluasi, ya. Kemudian pencapaian KPI, ya, Key Performance Indicator, ya, tadi baik leading maupun lagging. Nah, kalau leading mungkin kita tidak terlalu khawatir, ya. Kalau lagging, ya, ini yang kita takutkan. Misalkan laggingnya tidak ada terjadi fatality atau spill, harapannya nol, ya, tapi di situ ada satu. Nah, itu dijadikan evaluasinya akan bernilai jelek kepada kontraktor. Laporan evaluasi sementara, ya, corrective action dan close finding, ya. Jadi saat berlangsungnya WIP dimungkinkan ada finding-finding yang diberikan oleh si pemberi kerja, ya. Ini adalah flowchart-nya, mengumpulkan laporan evaluasinya, menyimpulkan laporannya, mengkomunikasikan, berdiskusi hasil evaluasi bersama kontraktor. Nah, kemudian apakah nanti kita memberikan sanksi dan hukuman, yaitu bisa, ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dimungkinkan si kontraktor di-cut di tengah jalan, ya. Biasanya kalau menimbulkan fatality, ya. Kalau misalkan dari HSE plan dia tidak achieve hanya 30%, ya, dari yang ditargetkan 100%, itu bisa dilakukan sanksi dan hukuman. Kemudian nanti bisa memasukkan ke dalam database. Nah, dalam database ada green list, ada blacklist. Nah, kalau green list ini yang perform, ya. Kalau blacklist yang jelek-jelek, yang kontraktor-kontraktor yang nggak perform. Nah, itu biasanya kita nggak akan lagi memilih si kontraktor tersebut, ya. Nah, itu tadi 6 tahapan. Nah, sekarang kita berbicara masalah kontraktor database. Nah, apa manfaatnya kontraktor database? Adalah sebagai bank data kontraktor, ya, di mana daftar resiko pekerjaan yang dikontrakkan ada di dalam pengelolaan kontraktor tersebut, ya. Kemudian daftar kontraktor yang lolos kualifikasi CSMS. Nah, ini mempermudahkan kita. Kalau pekerjaan yang mirip-mirip, bisa kita pakai si kontraktor ini. Karena tadi SKL itu ada yang berlaku beberapa perusahaan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan PQ. Jadi karena sudah masih valid dan dia project sebelumnya bagus performnya, kita bisa lakukan lagi. Hasil kinerja K3L kontraktor. Nah, ini tadi hasil kinerjanya bisa tercatat apakah dia bagus, memuaskan, sangat memuaskan, itu bisa terdata.
sebagai sumber informasi dalam penyelesaian kontraktor di masa mendatang dan sebagai referensi bagi perusahaan ya. Jadi ada di satu sisi bermanfaat bagi kontraktor ya, karena dia sudah terseleksi dengan seleksi alam ya. Pastinya kalau kita menyeleksi kontraktor, pasti kontraktor yang bagus yang kita inginkan. Kemudian referensi bagi perusahaan ya, ini untuk mempermudah kita ya. Ya tadi kaitannya kalau ada pekerjaan sama atau yang mirip-mirip atau kemampuan perusahaan, katakanlah waktu itu kita hanya engineering tapi skupnya dia EPCI. Nah, waktu kita mengadakan pekerjaan EPCI kita bisa undang dia. Tentunya dengan kategori tadi resikonya. Kalau menengah dia harus improve dulu sampai resiko tinggi. Kemudian dapat dikelola oleh internal perusahaan ataupun mengacu kepada ketentuan regulator. Ya, misalnya kalau di industri migas itu pengelolaan kontraktor database yang CIVD tadi terintegrasi oleh SKK Migas. Dia punya dashboard ya. Jadi semua K3S di bawahnya bisa memonitor ya. Jadi informasi kita bisa berikan perusahaan K3S1 dengan KS3 lain akan online.